Dua, tingkatkan pelayanan dan akuntabilitas pejabat publik dengan meningkatkan peran pengawasan oleh inspektor wilayah, dengan melibatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat yang profesional, idealis, dan menolak kaum dari kaum pragmatis. Di sini, ini adalah otokritik kepada kami sendiri bahwa keangguran dunia perkara ini akibat dari oknum LSM yang bisa dijual, yang bisa diajak kompromi untuk merampok negeri ini. Ini adalah otokritik bagi kita. Kita kritis. Kita juga harus mengkritisi diri sendiri. Bersedia? Siap! 3. Untuk pimpinan Tulungagung harus mengabaikan kepentingan politik, sektarian, dan keuntungan pribadi demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Harus di atas kepentingan politik dan pribadi. Untuk pimpinan harus rukun karena menjadi teladan masyarakat. Ini warga masyarakat menuntut jangka menengah dan percepatan reformasi birokrasi. DPRD memerankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam hal memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini DPRD bisa melakukan kontrol yang sekarang sedang panas awal dari masyarakat, yaitu terutama tentang dewas di rumah sakit. 2. Tingkatkan kinerja aparat penegak hukum sipil. Kami dorong agar rakyat dapat berani berkoordinasi dengan lembaga pengawasan mutu dan netralitas kerja aparatur negara, komisi kepolisian, dan angkut internal organisasi Polri sesuai masalah dan solusinya. 3. Menuntut birokrasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD transparan dalam pengelolaan dan penggunaannya, sebagaimana tuntutan A nomor 5 tentang informasi publik. 4. Memperluas akses pelayanan non-diskriminasi dan ramah pada kelompok difabel, efektif, efisien dalam melaksanakan rencana pembangunan fasilitas publik. Demikian tuntutan telah kami bacakan. Mohon menyerahkan dari aspirasi itu dokumen dan aspirasi masyarakat. Iya, itu tadi aspirasi yang dibacakan secara resmi dan selanjutnya diberikan pada Bapak Ketua DPRD dan juga Bupati kita oleh lain semuanya. Katanya Ketua BPN akan yang mau menjawab. Ada BPN jawab disik. Jadi Bapak ini sudah saya sebelum agak mundur lagi. Iya, mundur. Kacau ditandatangani oleh saudara. Masyarakat pengen jawabanmu. Masyarakat mungkin boy. Kita anduri manjut. Iya, selanjutnya ini saya harap untuk mundur. Kasih mic. Media, tolong dibantu. Nanti kami beri waktu dibaca tuntutannya. Kami minta tersebut. Gegeran, mikir lagi. Sing kompak karo jalan. Pak Bupati karo wakil ambulans. Waalaikumsalam. Nanti Pak Bupati dan Pak Wakil ada berkoordinasi dengan Polres, ada mungkin yang diwakili dari Kejaksaan Tinggi yang lain. Yang hormati kawan-kawan sahabatku, hormat aksi damai hari ini ada Pak Jadiri yang saya kenal, ada Mas Hoki dan juga yang lain. Saya terima kasih sekali. Hari ini kawan-kawan aksi damai benar-benar terbuktikan betul. Ini spirit yang membangun kebersamaan. Terima kasih.
Seperti yang disampaikan Abah dari juga dari Ridwan tadi bahwa kami harus tanda tangan kalau saya baca ini penerimaan dokumen, dan saya ingin bacakan bersama biar semua juga ingat itu. Saya hanya berkewajiban atau punya hak untuk membaca, dan segitu saya membuktikan saya sudah terima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan saudaraku dan seluruhnya yang hadir. Aspirasi rakyat kepada wakil rakyat sebagai Tulungagung. Kami masyarakat Tulungagung berharap kepada rakyat untuk segera mengingatkan pemimpin daerah sebagai berikut. 1. Ingatkan jalannya halus yang pernah Bupati sampaikan. 2. Ingatkan pemerintah daerah untuk segera menciptakan 1 juta UMKM. 3. Segera ingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas, dan bermutu demi masyarakat yang tidak mampu dan gratis di kelas 3. Dan berharap berikan perincian total anggaran biaya waktu selama berobat di rumah sakit daerah. 4. Kami berharap wakil rakyat juga mengawal tuntas korupsi rumah sakit umum Dr. SK. 5. Usut tuntas bila mana terjadi dugaan korupsi DD atau ADD. 6. Optimalkan peran penting fungsi legislasi DPRD Tulungagung didasari profesionalisme kinerja dan efisiensi anggaran di sekretariat dewan. 7. Optimalkan dan tegakkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 8. Hentikan dan tindak pelaku kejahatan lingkungan hidup, khususnya galian ilegal di seluruh wilayah Tulungagung. 9. Ini masyarakat. Ini masih ada yang mulia, gimana nggak dengar kawan-kawan sekalian? 9. Optimalkan pemerintah yang bebas KKN, korupsi, nepotisme, berorientasi pada good government dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi efektif, efisien, dan merata. 10. Wakil rakyat, ingatkan harmonisasi ujung pimpinan Tulungagung antara Bupati dan Wakil Bupati harus dilandasi oleh semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hindari kepentingan politik yang sempit serta pribadi yang dapat merugikan pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan demi mengatur Tulungagung menuju suksesan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Penerima dokumen ini 11 September 2025, Wakil Rakyat DPRD atas nama saya Pak Solo. Demikian berarti sudah. Satu lagi Pak. Ada aspirasi di belakang. Aspirasi masyarakat yang kemarin masuk di pendonasi kita. Aspirasi rakyat kepada wakil rakyat di Tulungagung. Kepada wakil rakyat Tulungagung ini juga kan DPRD agar segera melakukan tindak lanjut kepada pemerintah daerah Tulungagung, khususnya Bupati segera menyampaikan aspirasi rakyat tentang peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Bupati Tulungagung telah memberikan putusan nomor 101.20.2001/20.03 tanggal 2 Juni 2025 dengan mengangkat susunan Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SK Tulungagung tahun 2021 hingga 2026. Atau juga terjadi nepotisme dalam pengangkatan jabatan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Kami berharap pemerintah daerah khususnya Bupati segera mengevaluasi personalia Dewan Pengawas yang ahli dalam bidang rumah sakitan
Kedepan berharap Paripurna Demokrasi dilakukan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga menjadi isu berita di media online. Oke. Terima kasih. Ana gak pertanyaan iso akur apa ora Mang? Ben iso nyambut gawe. Iya, demikian tadi harus diterima. Iso akur apa ora? Iya, itu tadi berbagai aspirasi dari masyarakat Purworejo. Itu tadi yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Dewan, Pak Bupati, Pak Wakil, tolong beri kami masyarakat ini contoh teladan untuk rukun ya. Benjak kaya jembut. Sekuat-kuatnya kita berpikir masih lebih baik hasilnya kalau mau berpikir bersama. Betul ya? Betul ya? Ya, jadi intinya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan juga jalan. Jagalah nilai persatuan, kerukunan untuk memajukan Tulungagung yang tentunya kita cintai. Betul ya? Nah, itu. Dan intinya kita semua di sini ingin keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik apa ya? Kalau penggunaan APBD, ketika masih mungkin ketika saya golek-golek, kabeh gobloknya. Iya, Pak. Sekali macet. Saya ingin mundur. Jaluke rukun nanti ada waktunya sih. Ya. Aspirasinya ditandatangani bolo. Yang jelas hari ini awal, ada hari berikutnya. Jika tanggapan kami dari perwakilan rakyat Kabupaten Tulungagung ditanggapi, jangan salahkan kami kalau kami akan turun ke jalan 2 kali lipat dari hari ini sejumlah kali. Dan selanjutnya saya harapkan harmonisasi pimpinan daerah Bupati saya, Wakil Bupati kami, rangkul-rangkul. Ojo meneng karo sastu. Tapi jadi Ojo mek akune dhewe. Sambut gawe wong loro padha bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menerima pesan dari masyarakat. Terus menurut jawaban dari Pak Bupati tadi, apa jawabannya? Saat itu saya menjadi wakil bupati tidak tahu keputusan. Jadi yang kita harapkan sekarang Pak Bupati dan wakil harus sinkron. Jadi apa yang diputuskan bupati, wakilnya harus tahu. Jadi tidak saling menyalahkan. Itu yang kita lakukan. Anda berdua pilihan masyarakat Tulungagung. Kita ingin Anda berdua transparan, tidak saling sembunyi tentang hal-hal yang diputuskan. Jadi kalau ketua memutuskan, bupati memutuskan, wakil harus tahu. Jadi itu bertanggung jawab. Anda juga harus ingat, Anda berjuang. Kita sudah tahu. Jadi di sini kita ingin tahu Pak Bupati dan Wakil Bupati atur. Itu harapan kami. Ada bupati saya, wakil bupati dan bupati kami semuanya rukun. Supaya seorang masyarakat kita baik. Jika kita bilang, tolong kembalikan tupoksi Anda sebagai pengawas. Kalau pemerintah yang tidak baik, iring-iring ini jadi Senin. Saudara, jangan sebut-sebut. Alamat terakhir Pak ya, alamat terakhir. Itu saya. Tolong Pak Bupati, Wakil Bupati, saya mohon akrablah. Saling komunikasi dan mana orang pada tahu rasa-rasa Pak Bupati. Ini juga Bupati kita bersama pada rukun. Kami ini masyarakat Tolong mundur Mas, please Mas.
Tidak, tadi begini saudara. Tadi kan Pak Bupati bilang saat itu saya kejualannya jadi tidak tahu, ya. Saat itu Pak Bupati kejualannya tidak tahu. Sekarang apa keputusan Pak Bupati nanti kalau memutuskan soal uang, makanya juga harus tahu itu yang kita minta. Kita tidak memusuhi Pak Bupati. Ini tidak terjadikan dari manapun. Benar. Jadi yang kalau ada proyek-proyek yang lain itu nanti semua tahu pasangan buat keluarganya. Itu saja. Pak Dewan mohon maaf, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Dedik. Semoga hari ini turun aku yang lebih baik. Lebih baik menjadi contoh. Turun aku telah terjadi aksi kami tidak ada anarkis. Terima kasih semua teman-teman yang mendukung. Ya, demikian untuk Bapak Bupati kami persilahkan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan semoga tuntutan kami bisa dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saya. Kalau Om Swastiastu, nama budaya, salam. Merdeka. Saya menghormati teman-teman media, teman-teman masyarakat, semoga dan semua masyarakat yang berlaku beserta berhati kami hadir di sini dalam rangka menerima aspirasi dari tokoh-tokoh yang menjadi berlaku dari LSM, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mana kami ingin berkomunikasi, kami siap menerima aspirasi dari semua masyarakat berlaku. Tentunya semua harus sesuai pokoknya, yaitu sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Kami Bupati Tulungagung dilantik kurang lebih 7 bulan. Di proses itu banyak yang tidak tahu. Tugasnya tidak tahu, tugas seorang bupati juga tahu. Jadi kami pasti dan saya pastikan, insya Allah saya akan selalu menang. Karena saya yang memilih adalah masyarakat di seluruh Kabupaten Tulungagung. Itu harus dikatakan. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan politik. Karena jadi kami harus mengabdi pada masyarakat. Jadi segala sesuatunya itu diatur oleh aturan dan undang-undang. Insya Allah selama kami menjabat sampai hari ini, insya Allah kami akan melaksanakan tugas dan kewenangan saya sesuai aturan dan undang-undang. Bila mana ada kebetulan salah, bila mana saya menjabat sebagai bupati, selama kebetulan salah, saya Gatot Suryowibowo, Bupati Tulungagung yang dipilih oleh rakyat Tulungagung, kami akan selalu siap menerima semua aspirasi masyarakat, tentunya untuk kebaikan semua masyarakat Tulungagung. Iya, dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita yang terpilih oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung. Kenapa? Saya tahu, kami tahu Bapak itu baru 7 bulan jabat. Kami mendukung Bapak. Kami yang di sini itu begitu mencintai Bapak, mendukung apa yang Bapak kerjakan. Kami meminta Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPD dan anggota-anggotanya kerjalah dengan sebaik-baiknya sebelum terlalu banyak dosa. Korupsi terjadi karena ada nepotismenya. Korupsi korupsinya. Sebelum Bapak melakukan hal itu, kerjakan sebagainya. Oke, maka dari itu Bapak, jangan anggap kami ini memusuhi. Kami sangat mendukung, kami sangat menyetujui apa yang akan Anda lakukan. Oke, yang pada saat ini juga untuk Bapak BPN, Ketua BPN untuk memberi jawaban atau pencerahan setidaknya untuk warga kami yang hadir di sini.
Bapak ada yang kembali mengatur, kami persilakan. Iya. Sekali lagi untuk Bapak ATM BPN itu, silakan kami persilakan untuk memberi jawaban apa yang terjadi rekan-rekan kita yang ada di Lombok.